Ada? Oke, Hanifah, silahkan disiapkan. Nah, sebelum mulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa untuk teman-teman dan masing-masing kepada lingkungan. Berdoa selesai. Baiklah, sebelumnya saya akan absen atau mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Saya akan sebut nama kalian, silakan jawab hadir ketika hadir. Baik. Alfi Rahmadani, Hadir, Bu. Alia Rahmi, Hadir, Bu. Hanifah Mardia, Hadir, Bu. Khadijah Mainurul Lubis, Hadir, Bu. Lopiani, Hadir, Bu. Irfan Salmana, Hadir, Bu. Novi Nopali Sinaga. Hadir, Bu. Satu lagi siapa ini? Oh, Putri Siregar, ada? Tidak, Bu. Gak ada. Gimana dia ada izin tadi? Sakit. Oke, baik ya. Baik, selanjutnya yaitu sebelum kita memasuki materi kita ini, nah kita pemanasan terlebih dahulu. Coba jawab dengan cepat, tidak perlu takut salah ataupun jangan sungkan untuk mengajukan pendapatnya. Baik, nah sebelumnya ini pertanyaannya, kalau HP kalian tiba-tiba lemot, biasanya apa yang kalian lakukan? Yang pertama, restart. Yang kedua, hapus instalasi. Yang ketiga, matikan wifi. Dan yang keempat yaitu tinggalkan sampai sadar sendiri. Apa yang kalian lakukan? Coba Irfan, apa yang kamu lakukan ketika HP kamu nge-lag? Gas palu, Bu. Apa? Gas palu. Oke, baik. Khadijah, coba apa? Ya, Lopiani. Nah, betul sekali. Yang kalian jawab itu semuanya benar. Jadi, materi kita itu sangat menyangkut materi kita pada pagi hari ini karena HP itu bekerja dengan sistem. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi. Yang pertama yaitu pengertian dari TIK ini. Apa itu pengertian TIK? Ada yang tahu di sini apa pengertian TIK? Ada yang tahu? Oke, saya akan jelaskan. Jadi, pengertian TIK ini adalah seluruh teknologi yang digunakan untuk mengolah, menyimpan, mentransmisikan, dan menerima informasi dalam berbagai bentuk seperti teks, gambar, suara, dan video. Nah, jadi TIK ini mencakup tiga komponen. Yang pertama yaitu perangkat keras, itulah yang disebut dengan hardware. Dan yang kedua, perangkat lunak, itulah yang disebut dengan software. Dan yang ketiga yaitu jaringan komunikasi. Jadi semua contoh dari TIK ini masuklah ke dalamnya yaitu komputer yang ada di depan kalian itu, HP yang kalian pegang itu, itulah termasuk dalam komponen TIK. Termasuk juga dengan smartphone, internet, dan aplikasi pertemuan. Baik, selanjutnya yaitu, nah tadi kan ada tiga komponen dari TIK itu. Yang pertama tadi kan hardware, yang kedua yaitu software, dan yang ketiga yaitu jaringan. Jadi kita bahas yang pertama
fungsi dari komponen chip hardware ini adalah mengolah data, menyimpan data, dan menampilkan informasi. Selanjutnya yaitu komponen chip software. Ketika ada perangkat keras, berarti ada perangkat lunaknya, itulah yang dinamakan dengan software. Software pengertiannya adalah perangkat lunak. Jadi dalam pengertian software di sini, ini adalah program atau aplikasi yang mengatur cara kerja perangkat keras. Contohnya, sistem operasi, termasuk ke dalamnya itu Linux sama Windows. Windows ini biasanya terdapat pada laptop, yang dimana yang digunakan banyak orang ataupun perusahaan-perusahaan itu menggunakan sistem Windows. Linux juga biasanya sering juga digunakan. Yang kedua yaitu aplikasi perkantoran. Aplikasi perkantoran ini Microsoft Office. Microsoft Office ini termasuklah ke dalamnya yaitu Word, Excel, dan Outlook, PowerPoint atau PPT. Itu semua termasuk ke dalam Microsoft Office. Yang ini gambarnya ya. Jadi ini semua termasuk ke dalam Microsoft Office yang banyak digunakan oleh mahasiswa dan perusahaan. Selanjutnya yaitu aplikasi desain. Aplikasi desain ini termasuk juga ke dalamnya CorelDRAW, Photoshop ataupun Canva. Ketika kalian mendesain foto kalian atau apapun itu, kalian bisa menggunakan CorelDRAW ini ataupun Photoshop. Apalagi yang sering tren-trennya itu sekarang yaitu ini Canva. Canva sekarang sangat banyak digunakan oleh orang-orang untuk membuat, misalnya mereka mengambil foto, membuat latar merah atau membuat latar biru. Mereka sering menggunakan Canva ini. Dan adapun mahasiswa juga sangat sering untuk membuat presentasi mereka lebih menarik. Yang keempat yaitu browser. Browser ini masuklah Chrome ataupun Firefox. Apa gunanya Chrome ini? Chrome ini biasanya digunakan untuk mengakses web. Misalnya ketika seseorang siswa diperintah oleh gurunya untuk mencari artikel, kamu bisa menggunakan Chrome ini ataupun Firefox ini. Misalnya mencari artikel. Kamu bisa mengakses namanya Google Scholar. Kamu bisa menemukan artikel-artikel yang diperintah oleh gurumu di dalam web tersebut. Jadi fungsi dari komponen software ini adalah menjalankan perintah dan mengelola proses komputer. Selanjutnya yaitu yang ketiga. Yang ketiga tadi ada jaringan. Sudah kita membahas hardware dan software, kita sekarang membahas yang namanya yaitu komponen jaringan. Komponen jaringan ini terbagi tiga. Yang pertama yaitu LAN. Apa itu LAN? Local Area Network. Yang dimana itu adalah kepanjangan dari istilah ini. Jadi pengertiannya jaringan dengan area kecil, misalnya dalam satu kelas laboratorium ataupun gedung sekolah. Berarti ini mencakup lingkup kecil saja, tidak terlalu luas seperti itu. Yang kedua yaitu MAN. Apa itu MAN? Metropolitan Area Network. Yang kedua ini MAN ini metropolitan berarti artinya menengah. Yang dimana jaringan ini mencakup satu kota atau wilayah luas daripada jaringan LAN yang tadi, yang kecil yang tadi. Berarti MAN ini biasanya digunakan oleh kota-kota seperti Medan nih. Di Medan ini kita bisa menggunakan jaringan MAN. Sedangkan yang tadi kalau LAN itu tidak bisa, hanya di ruang lingkup kecil sederhana saja seperti laboratorium tadi sekolah. Yang ketiga yaitu wide area network. Jaringan ini dengan jangkauan yang sangat luas antar kota bahkan antar negara. Contoh paling besar yaitu internet. Internet yang kita pakai ini bisa diakses semua berbagai negara. Contohnya Malaysia dengan Indonesia. Berarti kita bisa mengakses yang namanya tadi ini internet ini. Itulah yang bisa dengan siwanya ini antara negara dengan negara yang lainnya. Sesudah kita membahas komponen, masuklah kita ke manfaat dan peranan penting. Yang pertama yaitu manfaatnya. Manfaatnya ada 4 di sini saya tuliskan ya. Tapi masih banyak lagi. Tapi yang paling penting itu cuma yang 4 ini. Yang pertama yaitu mempercepat akses informasi. Apakah internet itu mempercepat informasi kita? Apakah betul?
bagian mana yang kalian tidak mengerti dan yang kalian sangat mengerti? Ada di sini atau apakah kalian mengerti? Di mana yang kalian tidak mengerti? Boleh tanya saya. Mengerti? Paham. Paham? Baiklah. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada kuis. Kuis ini kuis cepat ya. Jadi kalau kalian merasa jawaban kalian salah itu tidak apa-apa, hanya latihan. Jadi jangan takut salah ya. Yang pertama, sebutkan 3 contoh perangkat hardware. Coba Hanifah Bakya. 1 aja. Lebih? Terus? Hardware. Perangkat apa tadi? Hardware perangkat ke keras. Nah, coba sebutkan. Bagus. Alia, 1 lagi. Tadi 3. Bagus. Nah, selanjutnya yaitu sebutkan 2 manfaat dalam pendidikan. Khadijah. Untuk apa? Jawab saja, tidak perlu takut salah. Bagus. Ada yang tahu lagi? 1 lagi. 1 lagi. Lebeani tahu? 1 lagi. Untuk apa lagi? Jangan dianggap apa, jangan takut salah. Karena kita di sini sama-sama belajar. Apa Lebeani? Apa? Coba suaranya. Oke, bagus sekali. Ya, terima kasih. Yang ketiga yaitu komponen apa yang disebut otaknya komputer? Siapa di sini yang bisa jawab? CPU. Oke, bagus sekali ya. Jadi otaknya komputer itu ya adalah CPU. Ketika kalian nanti ditanya sama orang-orang di luar sana, jangan bilang ya yang tadi ya. Kalian harus dapat karena ini udah diajarin hari ini untuk kalian. Jadi kalian harus memahaminya dengan lebih baik. Baik. Selanjutnya yaitu kesimpulan materi kita hari ini. Kesimpulannya yaitu teknologi informatika dan komputer memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam dunia pendidikan. Tim membantu proses pengolahan, penyimpanan, dan penyebaran informasi melalui perangkat seperti hardware, software, dan jaringan. Dalam pembelajaran ini, siswa mempermudah mengakses informasi, memahami materi, serta menyelesaikan tugas dengan lebih efektif. Pengenalan aplikasi mikroskopis juga menjadi bekal penting bagi siswa SMK agar mampu mengajarkan dokumen, menghitung data, dan membuat presentasi secara profesional. Dengan memahami dasar-dasar ini, siswa dapat diharapkan siap menghadapi perkembangan teknologi dan mampu memanfaatkannya dengan baik. Baik, sekian dulu untuk materi hari ini. Saya tidak membuat tugas untuk kalian, jadi santai saja. Baik anak-anak, jadi hari ini kita sudah belajar tentang dasar-dasar TIP, komponen-komponen TIP, dan jaringan, serta juga tadi mikroskop optis. Semoga ilmu hari ini bermanfaat untuk kalian, baik di sekolah maupun di luar ataupun di dunia kerja nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah.